Halo, selamat pagi semuanya. Kali ini kita akan sama-sama membahas bahan ajar pada mata kuliah Pemanfaatan Sumber Daya atau yang biasa disingkat dengan PSD pada semester Gasal tahun ini yang disusun oleh tim pengampu PSD Institut Teknologi Kalimantan. Pada mata kuliah PSD ini terdapat beberapa capaian pembelajaran mata kuliah atau yang biasa disebut dengan CPMK. Pada CPMK pertama ini, mahasiswa dituntut untuk mampu mengidentifikasi jenis sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong ekonomi masyarakat maupun ketahanan energi. Oke, apakah kalian sudah siap? Mari kita memasuki pembahasan yang pertama, yaitu adalah sumber daya alam, yang meliputi terkait pengertian, klasifikasi, dan juga potensi. Sumber daya alam adalah suatu unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non-hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem. Klasifikasi sumber daya alam berdasarkan materi terdiri dari sumber daya alam organik dan juga sumber daya alam anorganik. Sumber daya alam organik merupakan sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup dan bisa dibudidayakan oleh manusia. Contohnya adalah hewan dan tumbuhan, serta sumber daya pertanian dan juga perkebunan. Selanjutnya, sumber daya alam anorganik merupakan sumber daya alam yang berasal dari benda mati atau berasal dari pembusukan hewan yang terjadi selama jutaan tahun yang tidak bisa diperbaharui. Contohnya adalah minyak bumi, gas alam, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah klasifikasi sumber daya alam berdasarkan pemulihan yang terdiri dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Contohnya, bahan mineral, batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Selain itu, terdapat sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Contohnya, hasil dari pertanian, perkebunan, kehutanan, dan juga sumber daya alam hewani. Contohnya, peternakan dan juga perikanan. Klasifikasi sumber daya alam berdasarkan tempatnya terdiri dari sumber daya alam akuatik atau perairan, contohnya adalah ikan, rumput laut, dan energi gelombang. Selain itu, terdapat juga sumber daya alam terestrial atau daratan, contohnya adalah tanah, hutan, dan bahan galian. Klasifikasi sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1976 tentang pertambangan terdapat 3 golongan. Golongan yang pertama, golongan A, merupakan bahan tambang strategis yang berperan penting dalam kelangsungan kehidupan negara. Golongan B, bahan tambang vital yang merupakan bahan galian yang berperan penting dalam kegiatan perekonomian negara akan dikuasai oleh negara. Dan yang terakhir adalah golongan C, merupakan bahan tambang yang tidak termasuk ke dalam golongan A dan golongan B. Oke, selanjutnya kita akan membahas potensi sumber daya alam berdasarkan hutan, laut, udara, tanah, dan hasil tambang. Sudah siap? Mari kita bahas satu persatu. Potensi sumber daya alam yang pertama yaitu hutan. Saat ini kita sepakat bahwa hutan Indonesia merupakan hutan terbesar ketiga di dunia. Bahkan kita sering mendengar bahwa hutan Indonesia merupakan salah satu hutan yang menjadi paru-paru di dunia. Hutan Indonesia terdiri atas hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi. Yang kedua, potensi laut di Indonesia. Sebagian besar wilayah Indonesia diliputi oleh lautan dan samudera. Terdapat lebih dari 500 jenis rumput laut dan tak kurang dari 500 jenis terumbu karang. Selain itu, potensi ikan laut di Indonesia menembus hingga 6 juta ton per tahun. Selanjutnya, potensi udara di Indonesia. Yang pertama adalah udara kering, merupakan bentuk udara yang paling utama. Selanjutnya, uap air dihasilkan dari potensi penguapan dan evaporasi.
Dan yang terakhir adalah aerosol, adalah partikel-partikel berukuran kecil yang melayang di udara. Oke, selanjutnya kita akan membahas potensi tanah di Indonesia. Terdapat 3 jenis tanah. Tanah yang pertama adalah tanah organik. Tanah ini dapat kita jumpai di wilayah Merauke dan juga Kalimantan. Jenis tanah yang kedua adalah tanah vulkanik. Ini merupakan tanah yang terbentuk atas material letusan gunung berapi dan sekaligus merupakan jenis tanah yang lebih subur dibandingkan jenis tanah yang lainnya. Yang terakhir adalah tanah vulkanik. Ini bisa kita temui di Pulau Riau, Bangka, dan daerah lain di Pulau Sumatera. Potensi hasil tambang di Indonesia. Yang pertama adalah gas alam. Saat ini, Indonesia sebagai negara pengekspor gas alam terbesar di dunia. Yang kedua adalah minyak bumi. Indonesia sudah melakukan impor minyak bumi guna memenuhi kebutuhan dalam negeri. Dan yang terakhir adalah batu bara. Batu bara juga dimanfaatkan sebagai bahan bakar dalam sektor pembangkit listrik di Indonesia. Oke, kita akan memasuki pokok pembahasan selanjutnya. Apakah ada pertanyaan di sini? Silahkan tuliskan pada catatan kalian masing-masing ya. Dan silahkan untuk ditanyakan pada dosen pengampu mata kuliah pada kelas kalian masing-masing. Siap teman-teman? Mari kita lanjutkan. Sumber daya alam manusia terdiri dari pengertian, klasifikasi, potensi. Mari kita bahas satu persatu. Sumber daya manusia adalah sebuah potensi yang harus dikembangkan secara konsisten. Pengembangan sumber daya manusia adalah upaya pengembangan manusia yang menyangkut pengembangan aktivitas dalam bidang pendidikan dan latihan, gizi, kesehatan, penurunan fertilitas, pengembangan teknologi, dan juga peningkatan kemampuan penelitian. Klasifikasi sumber daya manusia menurut Erwin Moore. Terdapat 3 jenis. Yang pertama adalah eksekutif, merupakan manajer tingkat puncak yang melapor langsung kepada CEO. Yang kedua adalah generalis, merupakan orang-orang yang menjalankan tugas dalam area yang sangat beragam terkait dengan sumber daya manusia. Dan yang terakhir adalah spesialis, bisa merupakan orang eksekutif, manajer, atau non-manajer sumber daya manusia yang secara khusus terlibat dengan salah satu area fungsional saja. Selanjutnya adalah potensi sumber daya alam di Indonesia. Yang pertama adalah banyaknya kebudayaan. Keberagaman budaya di Indonesia sangat majemuk, sehingga ini berpotensi pada pengembangan di sektor wisata. Selanjutnya adalah jumlah tenaga kerja. Jumlah penduduk di Indonesia sangatlah besar, memungkinkan banyaknya jumlah tenaga kerja di Indonesia. Semakin banyak jumlah tenaga kerja yang diserap, maka pengembangan sebuah negara akan semakin pesat. Jumlah penduduk. Dengan adanya potensi ini, tidak perlu mengimpor tenaga kerja asing yang memiliki harga yang lebih mahal dari tenaga kerja di dalam negeri. Banyak orang intelek. Saat ini, rata-rata lulusan universitas di Indonesia setiap tahunnya adalah 250.000 orang, sedangkan lulusan SMK setiap tahunnya adalah 1.087.098. Dengan banyaknya jumlah intelektual yang lulus, maka potensi sumber daya manusia di Indonesia sudah cukup besar. Yang terakhir adalah kualitas sumber daya manusia. Dengan tingginya jumlah penduduk dan jumlah tenaga kerja yang ada, perlu adanya pelatihan-pelatihan khusus untuk memaksimalkan kualitas sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Oke, kita tadi sudah sama-sama memahami terkait pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Lalu pertanyaannya, bagaimana untuk mensinkronkan antara potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia? Apa sih yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah menjaga keseimbangan lingkungan dan ekosistem dengan cara gaya hidup sehat dan ramah lingkungan. Yang kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk menunjang potensi keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Wah, tidak terasa ya, materi pembahasan pada CPMK 1 ini sudah kita sama-sama pahami. Selanjutnya, untuk lebih memahami materi terkait sumber daya alam dan sumber daya manusia ini, silakan teman-teman untuk membentuk kelompok dan mengerjakan tugas pada 3 poin yang tertera pada video ini.
Oke teman-teman, sampai jumpa di kelas masing-masing ya. See you!